minum. Maksudnya kita memang belum sampai di yang lain, tapi artinya jangan nanti cuma dibilangnya oh cuma hanya untuk menolong tata ibadah untuk sambut gitu ya. Tapi kalau memang misalnya ada yang mungkin tata ibadah emeritasi ataupun yang lain ya pokoknya intinya yang ya khususnya ya yang teman-teman pendeta memang ya tolong deh diiniin gitu ya supaya kita masih bisa konsentrasi ke yang lain ya terserah. Apalagi ntar beberapa waktu ke depannya udah mau Natal itu bisa nggak ya kita bikin bisa tuh karena kayaknya kalau mau dipikir-pikir kayak bukan passion ya tapi kita senang aja minat untuk kerjain yang begitu-begitu. Minat dan itu nggak gampang sih sebenarnya. Minat untuk mikirin kenapa sih rumpun tata ibadah kita jadi kok aku jadi ngomongnya ke sini ya. Maaf. Ya. Minat untuk itu, untuk mikirin konsep. Kalau menurutku ya ibadah GPIB tuh meskipun orang bilang terlalu kaku dan lain sebagainya karena mungkin nggak punya rasa atau nggak terbiasa dengan kosa rasa di tata ibadah yang ada. Karena dari menghadap Tuhan sampai pengutusan itu dia punya alur yang luar biasa kalau kita sungguh-sungguh masuk. Apalagi sekarang di hasil keputusan yang terbaru itu kan boleh ada tari-tarian. Meskipun kadang orang bilang saking kreatifnya ini sudah di GPIB mana nih? Padahal ya mungkin karena tidak terbiasa aja. Dan bila perlu bisa jadi nggak baca. Iya. Lalu kayak alat musik nggak terbatas kok di keyboard. Yang lain pun boleh kok, lintang kah, gitar kah, suling kah, asal bunyi ya. Harapan kalau nonton ini. Di kami, Harapan udah latihan lo mesti by the way ya ke distract. Teman-teman kalau nonton itu sambut di Ebenezer Blitar 25 Juni tuh. Pas itu aku tuh udah main, nggak bunyi. Habis itu pas dia ini lagi, bunyi. Udah lewat berlalu aja. Tapi itu pun bisa. Seandainya alat musiknya cuma itu. Bahkan body percussion pun bisa. Ya untuk tangan lah itu kan alat musik. Tapi intinya bagaimana kita memahami bahwa indah ya. Kita datang dari dunia, hidup kita masing-masing. Masuk ke gereja ketemu P7 P8 penerima jemaat. Itu pengantaran antara dunia dengan kehidupan rohani gitu kan masuk ke yang gitu dong. Apalagi kalau P7 P8 memang bersahaja untuk nganterin ayo jemaat masuk. Lalu kemudian duduk saat teduh. Itu kan persiapan saat teduh, latihan lagu baru. Orang-orang lagu susah-susah ya karena nggak pernah dilatih. Coba kalau diulang-ulang atau dinyanyiin ulang-ulang bagus-bagus. Dan juga jangan parno juga kalau ada lagu baru ya. Ya kadang-kadang parno ya. Jangan takut juga atau jangan bu ganti aja susah. Jangan begitu juga. Betul. Karena kalau nggak kita nggak juga akan kaya dalam tata ibadah kita tuh dengan lagu-lagu gitu ya. Lalu ketika presbiter P2-nya ngucapin soal selamat datang, ada ungkapan situasi, apalagi sekarang ya, mau harus utamakan intergenerasional misalnya, maka semua pelkat-pelkat itu dilibatkan, itu kan bagian dari gini banget ya kalau kita ketemu Tuhan langsung. Ini kan imajinasi kita berjumpa dengan Tuhan, memberi yang terbaik karena ibadah itu pusatnya ke Tuhan bukan ke kita gitu. Ya kan, ke bakti kita pada Tuhan yang jadi pusat ibadah. Nah kadang-kadang kita merengutnya di nggak dapat apa-apa di ibadah. Pemain musiknya gini, kantoriannya gini, presbiter fokusnya jadinya ke yang lain. Kita nggak merasa ada perjumpaan dengan Tuhannya begitu. Ajakan mari kita berdiri. Ada yang sudah berdiri, ada yang masih lambat. Aduh, sampai sudah nyanyi bait 1 mau selesai baru dia mau berdiri. Itu kan berarti nggak niat beribadah. Padahal itu untuk kita mikir ungkapan situasi aja sampai pecah-pecah otak ini gitu. Lalu kemudian supaya jemaat mengarang, pikir lagu aja kan musik lebih tata ibadah kan. Ya enggak, musik inilah maksudnya lagu ya ungkapan situasi musik dibarengi dengan lagu pembukaan yang memang makin menghidupi ungkapan situasi. Terus abis itu kan kita kemudian foto salam, foto nas pembimbing salam lah. Abis salam musik puji-pujiannya juga kalau bisa yang menghidupkan lagi nas pembimbing begitu ya. Sekaligus juga mengantar kepada pengakuan gitu. Jadi memang nggak gampang untuk memperhatikan setiap lagu yang mau kita masukkan dalam tata ibadah harus sesuai semua dengan
ini, karena kan jangan sampai orang juga cuma mikirnya gini, Ani belum pelayanan firman. Ya. Jadi dia punya sikap terlambat juga nggak apa-apa. Iya. Terus kadang masuk orang lagi berdoa. Aja. Betul. Karena kadang-kadang orang berpikir bahwa pusatnya ibadah itu di pelayanan firman, padahal dari sejak masuk itu penghantaran itu persiapan. udah mulai dari situ itu ibadah. Ya. Jadi teman-teman jangan dikira kita memilih lagu itu sembarangan, tidak. Sebenarnya lagu-lagu itu pun juga bagian dari firman Tuhan. Ya. Cuman dia dinyanyikan begitu ya, supaya bisa sungguh-sungguh juga nanti, supaya orang itu ketika masuk dalam pelayanan firman atau pemberitaan firman Tuhan, orang tuh udah dapat gambarannya dari awal. Ya. Jadi sudah dibangun suasananya, sudah dibangun dia punya kedekatannya melalui puji-pujian, melalui pengakuan dosa, itu semakin dibawa dekat dalam pemberitaan firman, malah dia lebih siap lagi, ya kan? Dan setelah pelayanan firman juga, biasanya itu yang paling susah ya, kadang-kadang mencari lagu yang sesuai dengan pemberitaan. Jadi responsnya, jadi jawaban jemaatnya itu. Iya. Ya betul-betul firman Allah sudah kau dengar. Iya. Atau mulai dari diri sendiri. Tuhan Yesus sahabatku. Betul. Habis itu langsung masuk lagi doa syafaat, pengucapan syukur. Ya. Kalau bisa nas persembahannya juga ada lagu yang cocok dengan itu ya. Bisa. Dan kan jawaban jemaat nyanyi. Ya. Itu kan berarti kita bersyukur atas firman yang disampaikan dan siap melakukan. Betul. Lalu ada pengakuan iman rasuli. Betul. Bahwa kita berdiri siap menjadi orang-orang yang percaya pada ketritunggalan Allah. Siap mewujud nyatakannya dan mengimani itu dalam perilaku hidup. Betul. Lalu ketika kita berdoa, kita siap berdoa bagi seluruh dunia, termasuk bagi persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Betul. Cuman kadang-kadang doa syafaat dipakai pemain musik untuk ngerokok dulu sebatang. Itu satu. Dipakai untuk orang-orang pipis katanya, terima telepon, main handphone dalam. Situ berjumpa sama Tuhan. Atau sedang apa? Itu kan bicara ibadah. Dan bisa jadi yang salah bukan tata ibadahnya, penghayatan orang-orang dalam mengikuti duduk ibadah. Berdirinya. Aku ingat banget di Malang dulu aku vikaris apa sudah diteguhkan aku lupa. Terus kan di sini di sebelah situ tuh paduan suara GP itu, Seranetanya tuh. Aku ingat banget. Doa syafaat kan biasa lama tuh. Iya. Habis pas aku berdoa lihat mereka berdiri mau ke WC kan sebelah sana WC ke konsistori. Dan aku langsung, ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon dengarkan balik. Ini kisah nyata. Mungkin lupa, tapi aku ingat persis, mampus dalam hatiku. Kadang kesel sih. Betul. Kita mau berdoa bagi dunia, bagaimana kalau orangnya pas mari kita berdoa, baru mau tutup mata, serta merta berdiri, keluar bukan untuk ini ya, kalau memang pada saat itu kebutuhannya untuk ya sudahlah. Ya. Atau ada yang punya anak kecil, anaknya nangis, perlu ditenangkan atau perlu makan dari susu ibunya gitu kan. Minum air susu maksudku. Itu makanannya kan ya. Iya. Betul. Ya itu kan begitu. Begitu ya teman-teman. Jadi itu kan memang penting juga. Ya udahlah, itu bisa kita tolerir. Tapi kalau memang kayak doa syafaat ini ajang untuk istirahat atau warta jemaat atau persembahan, ajang kita ngobrol, kasih persembahan ke depan sambil colek-colek yang lain. Nanti abis ini sini kita makan di sini. Pukul lagi yang lain. Berarti fokus ibadah kita tuh bukan ke Tuhan. Betul bahwa ibadah perjumpaan dengan Tuhan dan sesama, tapi perjumpaan dengan sesama tuh dalam kerangka memuji Tuhan. Makanya ada banyak lagu-lagu yang misalnya kayak dalam Roh Yesus Kristus kita tetap itu pakai gerakan. Ada tuh kemarin ATK pakai gerakan. Iya, gitu-gitu. Saksikan di mana nggak tahu. Makanya. Nantilah ya itu. Itu lain lagi ya, Bu ya. Iya. Tapi perlu itu jadi topik itu. Tapi ya topik yang mana nih? Nanti. Ya. Baik, teman-teman tunggu. Tapi intinya itu sih. Maksudnya kadang-kadang ketika tata ibadah sudah dipersiapkan sedetail itu, manis, kita persiapan juga. Makanya penting sekali persiapan ibadah. Betul. Itu penting sekali. Itu harga mati sih. Supaya lagu yang tadinya dia metronom sekian ya memang harus sekian dan lain sebagainya. Lalu pelayan-pelayan ibadah nggak cuma sekadar mari kita memuji Tuhan lalu dia diam. Betul. Dia nggak nyanyi. Meskipun betul ada kantorian, ada pemandu lagu. Tapi kalau kita semua nyanyi kan itu bersemangat sekali. Betul. Lalu memang harus dilatih dan lain sebagainya. Lalu dilatih kalau bisa 2 kali, 3 kali ibadah itu dinyanyikan ulang. Jangan habis nyanyi tata ibadah tahun berikutnya lagi baru pakai lagu itu. Nah, gitu. Jadi ya itu juga penting. Lalu kadang-kadang tuh ya aku pimpin di jemaat-jemaat yang besar.
Tapi lagunya gini mah, Tuhan Yesus besarkan nama Tuhan. Kadang-kadang gini juga kali ya. Dengan riang, Iya. Allah hadir banyak. Bukan lagu itu nggak bagus, tapi kayaknya lagu ini Iya. masa itu lagi. Seolah-olah nggak ada lagi lagu lainnya. Tapi gini Pet, aku tertarik dengan proses lagu-lagu baru ya, ini misalnya ya. Ini ya anggaplah kita ntar lagi udah mau pengutusan ya teman-teman ya. Tapi artinya bicara lagu nih ya. Kadang-kadang kita juga mesti kreatif Pet. Ketika misalnya kita tahu nih, kan kadang-kadang kan mestilah karena ada proses persiapan dengan presbiter, kita nggak mungkin bikin tata ibadah mepet-mepet. Ya kan, minimal seminggu sebelum, atau kalau kita bisa juga jauh-jauh hari, kita punya waktu langsung bikin 2 minggu. Berarti kan kita tahu lagu-lagu mana yang kita tahu ini lagu baru, dan kita bisa mulai itu dengan latihan itu di ibadah keluarga. Ya, betul. Toh entah dalam ibadah pelkat-pelkat gitu ya, dan mulai, atau ketika misalnya di minggu itu tidak ada lagu yang sulit, nah bisa juga organis sambil mengiringi jemaat masuk ke dalam ruang ibadah, dia mulai mendengarkan melodi dari lagu yang mungkin mereka sudah latih di ibadah keluarga ataupun di pelkat, sehingga nada itu tampak familiar begitu. Itu kan kadang-kadang yang berulang-ulang itu kan yang kemudian nanti terekam dengan sendiri. Kayak pernah denger ya nada ini ya. Oh ternyata ini lagunya gitu. Artinya memang harus ada proses begitu. Makanya nggak bisa juga yang namanya komisi muger dan lain sebagainya juga tidak mengakui bahwa sebenarnya mereka juga punya peran ya untuk mempersiapkan baik itu organis, pemandu lagu, maupun juga presbiter dalam mempersiapkan lagu-lagu baru dan melatihnya gitu ya. Apalagi sekarang kita ya banyak ya, sudah banyak media yang bisa menolong untuk itu ya. Benar. Dia tinggal rekam, langsung di-share atau mencontohkan, kirim ke WA grup jemaat, ini lagu baru. Itu poinnya. Komisi muger tuh harus berani untuk ini baru nggak apa-apa, kita coba. Lalu tutup telinga dengan orang yang maksudnya betul, kita harus dengar semua ya masukan. Tapi bukan berarti semua masukan itu bermanfaat juga. Ada masukan-masukan yang kemudian membuat kita nggak berani melangkah. Susah, ganti. Susah, ganti. Akhirnya ya itu, lagu itu lagi. Lalu nanti giliran lagu itu ada orang, itu mulu lagunya. Kan serba salah. Tapi ketika kita berani melangkah, awal memang susah, tapi ya kita belajar bersama toh. Betul. Setidaknya perangkat ibadah itu atau pelayan-pelayan ibadah itu yang sudah siap, ready untuk nyanyi. Jangan juga lagu baru lalu pemandu lagu lari. Pendeta jadi susah di mimbar. Aku kemarin baru inget ya, ada pengalaman nih Pet. Jadi karena lagu ini dalam salah satu nyanyian atau kidung lah ya, dia biasa kita nyanyikan di gereja, terus kemudian dipopulerkan, ngerti nggak? Ya. Tapi versinya tuh berbeda. Ya. Tapi sekalinya yang dinyanyikan oleh kantornya yang versi rohani populernya tidak sesuai dengan notasi yang ada dalam buku nyanyian itu. Nah itu kan berarti kan memang ya perlu dibenahi ya, karena banyak teman-teman lagu-lagu yang sebenarnya itu dipopulerkan tapi nggak sama. Contohnya lagu yang ini loh, yang seindah siang terus itu kan ada yang versi populer, ada music populer dan banyak, padahal kan begitu kan, bukan begitu, tapi akhirnya dibawain pemandu lagu atau pengantar seperti itu. Jadi kan wah, yang benar yang mana? Yang benar yang seindah siang disinari terang